Aku mau cerita KKN dari Desa Penari, versi cerita kita nih. Sebenarnya ada 3 cerita yang digabungkan, makanya membingungkan, jadi aku spill satu persatu ya. Pertama, cerita si penari. Cerita penari ini terjadi pada kerajaan Kanjuruhan yang dipimpin oleh Gajayana Lingga Jagatnata atau Raja Gajayana. Raja Gajayana ini adalah raja yang sangat mengagumkan, berharismatik dan mempesona. Di saat beliau berbicara, bisa membuat para wanita bergetar dengan perkataan dan senyumannya. Raja Gajayana sudah memiliki istri yang sangat cantik di zamannya, sangat anggun, sangat ayu. Gajayana ini setipe dengan ayahnya, sangat setia kepada istrinya. Gajayana memperhatikan ayahnya, sangat mencintai ibunya dan sangat mengayomi rakyatnya. Sifat ayahnya turun kepada Gajayana. Kerajaan Kanjuruhan kerajaan yang kaya pada zamannya. Kekayaannya dia dapatkan dari warisan kerajaan ayahnya. Karena saat itu kerajaan besar, Raja Gajayana sering melakukan perjalanan untuk mengembangkan wilayah kerajaannya. Suatu hari Raja Gajayana hadir di acara desa. Di situ ada si penari sedang tampil untuk memberikan sambutan kepada Raja Gajayana. Ternyata Gajayana memberikan senyuman kepada si penari. Penari ini merespon senyuman dan sangat ingin menjadi istri kedua Raja Gajayana. Si penari mendekati Panglima Raja Gajayana untuk menyampaikan keinginannya menjadi istri kedua Raja Gajayana. Namun Raja Gajayana menolaknya. Panglima menyampaikan kepada si penari, dan sang Panglima menawarkan diri menjadi suaminya. Menikah saja denganku, karena rajaku tidak bisa menerima dirimu, kurang lebih seperti itu. Namun si penari tidak mau. Dia tetap ingin dengan si raja. Maka penari mencari-cari untuk mendapatkan hati sang raja. Bagaimanapun caranya, bertapalah si penari untuk meminta bantuan Ratu Pantai Selatan agar bisa memikat sang raja. Namun sampai pertapaannya membawa si penari hingga ajal menjemputnya. Secara spesifik kami tidak diperkenankan memberitahu nama asli si penari dan kematiannya. Ceritanya hanya diberikan sampai bertapa. Dan tempat pemandian para penari itu betul adanya. Pada zaman dahulu para penari diwajibkan untuk melakukan ritual mandi yang menjadi tradisi. Pada hari-hari tertentu melakukan pemandian bersama. Namun tidak tahu bahwa tujuan mandi bersama itu untuk ritual pemikat agar orang terpesona melihat tarian mereka. Mereka hanya berpikir itu ritual biasa para penari di zamannya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2000-an. Saat itu ada 6 orang yang bukan seorang mahasiswa. Mereka seorang muda-mudi dari sebuah desa yang sedang melakukan liburan. 4 pria 2 wanita. Satu wanita ini genit, kita sebut namanya Anjani, dan satu lagi pemalu serta polos, kita beri nama Rara. Awalnya Anjani mengajak liburan 4 pria teman. Namun Anjani merasa jika hanya wanita seorang diri dapat menimbulkan banyak pertanyaan dari pamannya. Maka Anjani mengajak Rara. Rara ini pemalu, pendiam, polos dan sopan. Rara mengenakan hijab juga. Mereka liburan mendapatkan rekomendasi dari pamannya Anjani, karena ada air terjun indah di desa itu yang belum terjamah manusia. Mereka melakukan kemah di sekitaran air terjun itu. Ternyata tujuan Anjani berkemah ingin melakukan mesum dengan para pria ini. Mereka melakukan mesum 3 hari 2 malam. Tetapi temannya Rara tidak ikutan dan berbeda tenda juga. Karena saking polosnya, saat mendengar suara desahan justru Rara malah ketakutan karena mereka berkemah di tengah hutan. Takut dengan suara aneh-aneh dan polos dengan hal seperti itu. Saat Anjani melakukan mesum dengan 4 pria di tengah hutan, bersamaan dengan lewatnya Badarawuhi Dayang dari Ratu Pantai Selatan. Badarawuhilah yang membawa sukma mereka. Jadi semua yang berkemah dibawa ke alam dimensi oleh Badarawuhi, namun yang dikembalikan hanya Rara karena tidak melakukan kesalahan di wilayah itu. Dan wargalah yang menemukan mereka. Dari 6 orang yang selamat hanya 1 orang, Rara saja, yang lainnya meninggal dunia dengan mengenaskan. Kita masuk ke cerita ketiga. Ada mahasiswa yang melakukan KKN di Rowo Banyu. 2 orang dari kelompok KKN ini berpacaran. Mereka berdua ini sempat melakukan mesum. Cowoknya tersesat di hutan dan masuk ke dimensi kera. Karena cowoknya memakan makanan dari dimensi dengan lahap, maka otomatis sukmanya terbawa. Jadi cowoknya meninggal karena sukmanya terbawa ke dimensi kera.
kenapa ceweknya ikut terbawa karena ikatan cinta mereka kuat sehingga si cowok membawa Sukma si ceweknya ke alam dimensi. Si ceweknya terpukul berat karena cowoknya meninggal secara mendadak dan tidak terima. Makanya mudah terbawa bujukan untuk ikut bersama cowoknya ke alam dimensi. Jadi yang diceritakan pada thread Twitter tentang desa penari ini seorang indigo yang mendapatkan info dan gambaran terpecah-pecah seperti puzzle. Dia tidak mampu merangkainya dengan sempurna sehingga ketiga cerita ini tercampur aduk dan membuat bingung. Mengapa indigo ini menceritakannya campur-campur? Karena tim cerita kita selalu bilang, untuk mengungkap suatu misteri atau sejarah butuh penyeimbang agar ceritanya tidak kemana-mana dan bisa fokus. Sulit untuk mendapatkan info yang valid tentang kebenaran suatu sejarah, butuh pengalaman, terutama scanning dan filter, makhluk dan info yang mereka berikan benar atau hanya bualan belaka. Jadi ada 3 cerita ya. Cerita si penari di zaman Raja Gajayana. Cerita Badarawuhi Dayang Ratu Pantai Selatan membawa Sukma satu wanita 4 pria dan mereka semua bukan mahasiswa. Cerita mahasiswa KKN yang di Rowo Banyu yang terbawa ke dimensi siluman kera. Tambahan, Aulia Sarah menceritakan bahwa dia didatangi Badarawuhi. Itu benar, karena dia sealur dengan alur Pantai Selatan, memang mirip dari kostumnya aja sudah terlihat jika itu alur Ratu Pantai Selatan. Alur Ratu Pantai Selatan mudah terkenalnya, apalagi kalau cantik dan menarik.